Kamu bergerak menurut apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan dalam kehidupanmu. Memang ketika kamu ada di tempat ini, mungkin teman-temanmu yang lain, khususnya buat adik-adik semester awal di STT Sanggakala, rasanya tuh berat. Ya, karena dagingmu lebih kuat daripada rohmu. Sehingga setiap kali ketika kamu datang sini, kok lama banget gitu. Kok rasanya penyembahan gitu. Ya nggak enak dagingmu, dia akan nolak gitu. Tapi kalau kamu mau diarahkan, kalau kamu mau terus datang tempat ini, itu rohmu sedang dibuat bertumbuh. Tanpa kamu sadari, kamu terus bertumbuh dan akhirnya rohmu menjadi kuat gitu. Sama seperti yang Papi selalu katakan dulu, bilang ketika kamu makan 3 kali sehari. Adakah sini yang misalnya cinta? Kamu masih ingat nggak? Kamu hari Selasa makan apa? Hah? Ayam? Oke, karena puasa ya, gitu ya. Jadi ingat. Hari Rabu kemarin ingat apa makan apa? Pare. Terus apa lagi? Terus 2 minggu yang lalu di hari Rabu kamu makan apa? Nggak tahu. Tapi kamu makan kan? Nah, seperti itu juga ketika kamu datang ke tempat ini terus menerus. Mungkin kamu nggak ingat kapan kamu misalnya hari Minggu bulan Februari. Hari Minggu bulan Februari, minggu kedua. Kamu nggak ingat kan kalau kamu misalnya dengar firman Tuhannya apa. Tapi kamu dengar firman Tuhan kan gitu. Tapi itu firman itu yang akan membuat kamu tuh bertumbuh. Sehingga kamu menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Seperti itu. Oke? Dan pagi hari ini kakak tanpa berlama-lama kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh. Buat kakak tokoh ini adalah tokoh yang sangat keren gitu. Kenapa? Karena dari orang ini nanti dia diberikan janji bahwa dari dialah akan lahir yang namanya Mesias. Siapa namanya? Diberikan janji bahwa dari keturunannya lah Mesias itu akan lahir. Daud. Yes, kita mau sama-sama buka. Walaupun ayat ini udah populer banget, ada lagunya, tapi walaupun kalian sudah mendengar, mungkin kalian sudah membaca berkali-kali, tapi ada hal yang baru buat kakak yang sebenarnya beberapa waktu yang lalu kakak pengen bawa ini, tapi rasanya belum gitu. Dan ketika saya merenungkan apa yang saya harus sampaikan minggu ini, ada konfirmasi dalam beberapa hari ini atau bahkan 2 minggu belakangan seperti itu. Kita mau sama-sama buka di dalam Mazmur pasal 23. Ini ayat yang terkenal gitu ya, pasal yang terkenal. Oke, bahkan ayat pasal ini Mazmur pasal 23 ini sering juga dibawa gitu. Bahkan Kak Debbie sering mengkhotbahkannya, Papi juga sering mengkhotbahkannya dan kakak-kakak yang lain. Oke, kita mau sama-sama baca. Nanti yang cowok-cowok ayatnya ganjil, yang cewek-cewek ayatnya yang genap sampai ayatnya ke-6. Yuk kita mau sama-sama baca. Yang laki-laki ganteng silahkan. 1, 2, 3. Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berhijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya berulang kali baca Mazmur 23 ini. Ada yang bergetar setiap kali, ada hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan gitu. Rasanya sukacita sekali ketika saya baca ayat ini gitu, pasal ini gitu. Dan gini, ketika kamu tidak ada sukacita, ketika kamu tidak merenungkan firman Tuhan dalam kehidupanmu,
firman itu biasa aja. Firman itu nggak ada, sama aja. Mungkin lebih bagus kata-kata quote, ya nggak sih? Tapi kalau kamu merenungkan firman ini, maka kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, pengertian yang baru, dan itu membuatmu sukacita. Jadi semua firman dari Kejadian sampai Wahyu, ketika kamu merenungkannya, ada hal-hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupanmu dan itu membuat kamu sukacita, membuat kamu tuh bergairah, membuat kamu tuh terkagum-kagum sama Tuhan. Jadi kalau misalnya selama ini kamu baca firman dan kamu rasanya ya udah gitu-gitu, percayalah, mungkin kamu tidak merenungkan firman. Mungkin kamu hanya sekedar membaca, sama kayak baca status atau story. Mungkin lebih mendalami baca story atau status daripada baca firman. Gitu. Ketika saya membaca firman ini, wow, saya langsung ingat perjalanannya Daud. Kenapa? Saya membaca firman, saya membaca tentang Daud. Daud ini orang yang begitu luar biasa, dipakai Tuhan. Perjalanan hidupnya begitu mengagumkan buat saya pribadi. Di ayatnya yang pertama dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak berkata, Tuhan itu seperti gembalaku. No. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Saya coba merenungkan kapan Daud dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Ketika dia menggembalakan 2 ekor kambing domba milik ayahnya. Bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana dalam posisinya dia sebagai seorang gembala, dia memperhatikan walaupun hanya 2-3 ekor domba. Walaupun itu ya cuma sekecil gitu mungkin yang dipercayakan oleh papanya gitu. Dia menggembalakan itu dengan penuh perhatian. Dia memperhatikan, dia melihat, dia coba untuk pokoknya dia menjaga kambing domba itu. Dia memastikan bahwa kambing dombanya tetap aman. Dan itu yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Maka dia bilang, iya Tuhan itu gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Dan dia mengumpamakan dia sama seperti domba. Domba ini yang gak ngerti apa-apa. Yang gak tahu apa-apa. Ya udah dia cuma makan. Dia ngerti ya sudah. Dia lihat ada gembalanya dia merasa aman. Itu juga yang dialami oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku. Perjalanan Daud begitu. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Saul pun dia bilang, hambamu ini sudah biasa menggembalakan 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya. Dan ketika ada beruang, ketika ada singa, saya akan betapa dia bertanggung jawab terhadap yang digembalakan domba-domba, kambing domba yang dipercayakan oleh bapaknya. Dan dia dalam perjalanan hidupnya Daud, Tuhan itu bertanggung jawab penuh dalam hidupnya. Bahkan bahaya, semua hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara hidupnya. Makanya dia bilang, Tuhan itu adalah gembalaku. Kenapa? Karena dari masa kecil di bangsa Israel, anak-anak itu diperdengarkan Taurat, diperdengarkan tentang bagaimana Tuhan berjalan, bekerja, bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa atas bangsa Israel dari keluar dari Mesir sampai Raja Daud. Dan dia mempercayai bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang masih hidup, Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya ketika dia menggembalakan kambing domba sampai dia menjadi raja. Oke, di kata-kata berikutnya dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan. Kenapa dia bilang takkan kekurangan aku? Karena kalau melihat sejarahnya Daud, dia ini adalah anak yang tidak dianggap. Dia ini adalah anak yang kurang buat bapaknya dia. Bahkan ketika Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi raja, salah satu anak dari Isai untuk menjadi raja, dia nggak masuk hitungan. Dia masih sangat muda. Mungkin
Dari banyak penerjemah atau bahkan juga banyak tafsir mengatakan dia bukan anak kandung atau bukan dari anak dari mungkin anak selingkuhan, nggak tahu. Gitu. Tapi dia adalah salah satu anak yang tidak dianggap, yang tidak diperhitungkan. Makanya ada salah satu yang di Mazmur berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dia ini adalah anak yang tidak diperhitungkan sama sekali. Dia yang tidak dipikirkan. Mungkin dia yang di bapaknya itu lebih membanggakan anak-anak yang lain. Yang mereka yang perawakannya besar, yang mereka pintar dan segala macam. Sedangkan dia hanya ditugasi untuk menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia begitu kurang dalam hidupnya. Dia kurang kasih sayang. Dia kurang semua hal. Makanya dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam kehidupan saudara, teman-teman semua, kakak percaya ada bagian-bagian dari hidupmu yang kurang. Yang kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kamu merasa bahwa aku ini gak ganteng, gitu yang cowok-cowok. Aku merasa ini aku gak cantik. Aku merasa aku gak disayangi. Aku merasa ini aku ditinggalkan. Aku merasa aku dibuang. Merasa. Tapi firman Tuhan, kebenaran berbeda dengan perasaan. Ketika kamu merasa bahwa kamu ini kurang, kamu merasa ini gak diterima, aku ini merasa gak layak, maka sebenarnya bukan kebenaran yang ada dalam hidupmu, tapi perasaan. Karena kebenaran dan perasaan itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu berjalan berdasarkan perasaanmu, kamu tidak akan pernah hidup oleh kebenaran. Dan itu dipastikan seperti yang Kak Debbie sampaikan hari Jumat yang lalu, hari Kamis yang lalu, bahwa yang paling banyak masuk dalam kehidupanmu itu adalah yang dari dunia. Sehingga kamu merasa kurang. Kamu begitu lihat sosial media, kok kayak gini. Akhirnya lama-lama timbul iri hati, timbul merasa, aduh kok aku gak seperti dia. Dan akhirnya kamu membandingkan dirimu dengan orang-orang lain. Dengan orang-orang yang mungkin dia lebih hebat, mungkin dia berdiri depan, bicara, wah kok aku gak seperti dia. Akhirnya kamu merasa. Sedangkan firman Tuhan, itu berbeda dengan apa yang dia katakan tentang hidupmu. Amin. Nah, dia bilang, takkan kekurangan aku. Gini, dalam bahasa Inggrisnya tuh, dalam beberapa terjemahannya tuh bilang gini. I lack nothing. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lack nothing. Aku tidak kekurangan apapun. Semua kebutuhanku sudah terpenuhi. Amin. Itu yang namanya Jehovah Jireh. Itu namanya penyediaan Tuhan. Makanya dia bilang, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Tidak ada satupun yang kekurangan. Itu artinya orang ini pulih. Itu artinya orang ini berdamai dengan masa lalunya. Dia mengampuni semua orang yang terlibat dalam hidupnya, termasuk orang tuanya yang menolak dia. Sehingga dia berkata, Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semuanya sudah tersedia, tidak ada satupun yang kekurangan. Itu yang namanya I lack nothing. Oke? Kata lack ini berbicara tentang sesuatu yang kurang dalam hal kebutuhan. Aku kurang kebutuhan. Dalam sebentar saya akan. Dia berkata seperti ini. Lack ini berbicara tentang sesuatu yang bisa dikatakan apa yang kamu butuhkan itu kurang. Semuanya tidak ada mengalami kekurangan yang benar-benar kurang. Semua yang kamu butuhkan itu kurang gitu. Kurang. Jadi kalau dalam kehidupanmu dan kehidupanmu nggak ada Tuhan, kamu akan merasa kurang. Kamu akan merasa kurang. Kenapa? Tuhan, kamu jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dari hidupmu, tapi kamu yang jauh dari Tuhan. Jadi ketika kamu ada di tempat ini, kamu sedang diisi kebenaran, kamu sedang diisi firman, supaya kamu tidak merasa kurang. Supaya kamu tidak merasa bahwa kamu, apa yang kubutuhkan gitu. Jadi gini, antara kebutuhan dengan yang gini, semua orang itu punya cara pandang berbeda tentang kebutuhan. Aku butuh ini, kenapa aku kurang ini. Orang kaya selalu dia punya kekurangan. Orang yang punya jabatan selalu dia kurang.
Jadi kalau kamu menganggap bahwa ketika aku nih kayaknya kurang jabatan deh, belum tentu itu yang kamu butuhkan. Karena yang tahu kebutuhanmu dan kebutuhanku yang sebenar-benarnya adalah cuman Tuhan. Tapi kalau kamu nggak tahu bahwa kalau hidupmu tidak diisi dengan kebenaran firman, dengan firman Tuhan, kamu akan merasa kurang, kamu akan merasa kurang, kamu akan merasa kurang, kamu akan merendah diri, kamu tidak akan pernah menerima dirimu dengan apa adanya. Makanya bilang lack ini sesuatu keadaan yang benar-benar kurang kebutuhan dalam hidupmu. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ya ada 3 hal yang pengen saya bagikan pagi hari ini, siang hari ini. Yang pertama adalah dia berkata seperti ini. Di ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang pertama, membaringkan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya mau tanya, ini membaringkan itu berbaring, kata dasarnya baring kan? Membaringkan ini sesuatu hal yang mudah dilakukan atau sulit dilakukan? Mudah dilakukan kan? Kalau misalnya kamu capek dan segala macam, aku baring gitu. Mudah. Tapi ini orang ini keren banget ya. Untuk dia membaringkan dirinya aja, Tuhan yang membaringkan dia. Tuhan yang membaringkan dia, bukan dia membaring, dia bilang, aku berbaring di padang rumput hijau. No, tapi dia yang membaringkan dia adalah Tuhan. Ini adalah orang yang dia sudah menyerahkan haknya sama Tuhan. Di Galatia 2 ayat 19a, B sampai 20. Aku telah mati oleh. Kita mau sama-sama buka yuk. Galatia 2 ayat 19b sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Dia bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini orang ini Kristus belum ada loh. Tapi orang ini ngerti tentang penyerahan. Ngerti tentang yang namanya menyangkal diri. Dia ngerti dari mana dia diambil. Jadi gini, kalau kamu nggak ngerti, kalau kamu nggak berjalan dengan firman Tuhan, dan tidak ada kebenaran dalam kehidupanmu, kamu nggak akan pernah ngerti dari mana kamu diambil. Ketika Tuhan membawamu naik, kamu akan menjadi orang yang sombong. Ini aku, ini aku, ini aku, ini aku. Selalu tuntutnya, selalu kamu berkata ini aku. Tapi kalau kamu, misalnya kamu nggak dibawa Tuhan naik, kamu terpuruk dalam keadaan, ini gara-gara kamu akan menyalahkan keluargamu, kamu akan menyalahkan latar belakangmu, kamu akan menyalahkan keadaan situasi. Ini gara-gara ini, gara-gara ini. Tapi ketika kamu bilang, sama seperti Daud bilang, ia membaringkan aku di padang. Ia membaringkan. Orang ini saya belajar, Tuhan singkapkan sesuatu hal yang luar biasa buat saya. Ini, dan itu membuat saya kembali lagi untuk berkata, Tuhan, aku mau lagi. Menyerahkan lagi, apalagi dan apalagi. Kita mau sama-sama buka dalam Mazmur pasalnya yang ke 127. Tapi sebelum saya masuk gini, jadi ketika kamu dibaringkan, ketika kamu mengizinkan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kamu, menyerahkan hidupmu sama Tuhan, kamu mau menyangkal dirimu, Tuhan ini aku enggak, tanpa Tuhan aku enggak bisa apa-apa. Maka kamu akan mengalami yang namanya, ini sama aja dibilang. Mazmur 127 ayat 2. Kita akan buka banyak ayat nanti. Dia bilang gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam Amsal pasal 10 ayat 22 juga berkata seperti ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah, tidak menambahinya. Ketika kamu menyadari keadaanmu bahwa aku gak bisa tanpa Tuhan, maka kamu akan memilih untuk
bahkan hanya untuk berbaring aja. Pekerjaan yang sangat sepele, hal-hal yang kamu mungkin kecil sekali gitu. Dan kamu menyerahkan itu sama Tuhan, percayalah, Dia akan membawamu ke padang rumput yang hijau. Di situ yang namanya penyediaan Tuhan, Jehovah Jireh. Tapi kalau kamu pakai kekuatanmu sendiri, mungkin kamu akan berbaring di rumput yang tandus, di rumput kering, mungkin rumput berduri. Kamu akan mengalami itu. Kalau kamu nggak mau dibaringkan Tuhan, itu artinya begini, Dia memilih untuk supaya Tuhan yang membaringkan dia. Dia tidak memilih supaya dia membaringkan dirinya. Karena dia ngerti dia bisa salah jalan. Dia nggak akan pernah ke padang berumput hijau. Makanya dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia ngerti bahwa Tuhannya yang akan membawa dia, menggembalakan dia ke padang rumput yang hijau. Dia ngerti itu bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Rumput hijau, tidak ada satu orang pun yang tanam. Benar nggak? Tuhan yang menyediakan semuanya. Itu bukan hasil usaha manusia, bukan. Itu penyediaan Tuhan. Ketika kamu menjadikan dia gembala dalam kehidupan. Makanya Daud itu ketika dia mengalami situasi, dikejar oleh Saul ke Bukit Batu, bilang, Tuhan adalah bukit batuku. Ketika dia berperang, Tuhan adalah panji-panjiku. Dia menamakan Tuhan seperti itu. Kenapa? Dia mengalami itu semua. Makanya dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Ketika dia mengalami situasi yang sulit yang ini, Tuhan yang menjadi gembalanya dia. Dialah yang membaringkan aku di padang berumput hijau. Kalau enggak kayak gitu teman-teman, percayalah, kamu akan pakai kekuatanmu sendiri. Kamu hanya akan bilang, ya aku suka-suka aku gini. Aku punya cita-cita, aku punya impian, aku punya. Dan belum tentu kamu sampai kepada impian itu. Betul? Tapi ketika kamu mau dibaringkan Tuhan, kamu akan sampai kepada berumput hijau. Penyediaan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Yang kedua, kembali ke Mazmur 23 tadi, dia bilang, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Biasanya orang muda ini paling gak suka diatur-atur. Benar gak? Paling gak suka. Pikir kalau dibimbing, kalau anak muda tuh dibimbing itu dia punya pengertian sendiri, dia punya kemauan sendiri, dia punya pengertiannya sendiri gitu. Susah untuk dibimbing. Makanya ketika kuliah, tugas akhir adalah dibimbing. Ada dosen pembimbingnya. Diarahkan seperti ini, dibimbing. Ketika kamu datang tempat ini, kamu sedang dibimbing. Kamu sedang diarahkan, kamu sedang diajari. Supaya kamu mengerti, mengenal jalan-jalannya Tuhan. Kalau kamu mau merelakan dirimu, maka setiap minggu kamu akan datang ke tempat ini untuk diajari. Dibimbing. Oke? Orang yang dibimbing itu artinya dia gak ngerti apa-apa. Dia gak tahu apa-apa. Orang yang membimbing, pasti dia adalah orang yang sudah melewati perjalanannya dengan Tuhan. Tuhan lebih mengerti hidup kita. Makanya Daud ini bilang, Ia membimbing aku. Ia membimbing aku. Tuhan adalah bimbingannya dia. Dia adalah guru buat dia. Dia adalah penasehat dalam kehidupannya. Dia adalah pengajar dalam kehidupannya. Tapi kamu mau gak dibimbing? Karena ketika dibimbing itu gak enak. Kamu harus meluangkan waktumu. Kamu harus merelakan dirimu. Tanpa tadi, kalau kamu gak merelakan dirimu, menyangkal dirimu, kamu gak akan pernah datang ke tempat ini. Aduh, oikos itu lama banget. Tuhan, tahu kapan mulainya, tapi gak pernah tahu kapan berakhirnya. Makanya itu yang membuat siapa namanya bule kemarin? Jesse. Dia gak mau datang sini karena dibilangin sama adik-adik, dikasih tahu. Wah, I don't like it. Makanya dia gak mau. Ketika saya ajak dia ke sini, no. Karena orang Amerika itu tepat waktu. Tapi ketika kamu sama Tuhan, ya kamu sedang dibawa rendam. Kamu sedang dibimbing.
kamu sedang diajari. Dan bimbingan itu, ajaran itu, ada yang menyakitkan, yang melukaimu, yang membongkar kehidupanmu, yang akan membuatmu menjadi orang, dia bilang, ia membimbing aku ke mata air yang tenang, flow. Kamu sedang diajari, kamu sedang dibimbing untuk masuk ke hadirat Tuhan. Untuk kamu memiliki namanya mata air yang keluar dari kehidupanmu, itu yang akan membuat orang-orang di sekelilingmu mengalami Tuhan. Hidupnya diubahkan, dipulihkan. Karena kita sedang melayani orang-orang muda di Kota Salatiga. Supaya lewat pengajaranmu, lewat pemuritanmu, mereka mengalami Tuhan. Kenapa? Karena kamu juga adalah orang yang dibimbing. Gini, mustahil kamu mau dibimbing sama Tuhan sedangkan orang yang kelihatan kamu gak mau dibimbing. Oke, gak mustahil. Aku percaya Tuhan gitu. Tapi orang yang menyampaikan, kamu gak mau mengikuti arahannya. Kamu gak mau mengikuti pengajarannya. Yang jelas-jelas dalam kehidupannya. Contoh kayak papi mami, seperti gak, mereka adalah orang yang menyangkal dirinya. Merelakan dirinya. Untuk dibimbing sama Tuhan. Tuhan membimbing mereka, mengajari mereka. Untuk mereka datang ke STT Sanggakala. Dan mereka mengajarkan hal yang sama. Jalan-jalan hidup mereka. Bersama dengan Tuhan kepada kita semua. Supaya kita tidak mengikuti perjalanan kehidupan papi mami yang bertahun-tahun. Supaya kita cepat. Makanya ketika kamu dibimbing, kamu akan cepat. Ketika kamu mengerjakan skripsi, kakak-kakak yang mengerjakan skripsi atau tesis, ketika kamu gak mau dibimbing, ya kamu gak akan selesai gitu. Makanya perlu kita ini dibimbing. Jadi tempat ini kamu sekali lagi dibimbing. Makanya karena kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Amin. Siapa sini yang orang muda? Jadi orang muda itu bodoh. Sadar diri. Karena banyak orang tersinggung, anak muda banyak yang tersinggung dibilang bodoh. Enggak, aku enggak bodoh. Tambah bodoh dia gitu. Makanya dia enggak mau datang ke tempat ini gitu. Apalagi ditegur sama KDB. Oh udah, hilang dia. Memang itu seperti itu. Kamu sedang dibawa, kamu sedang diajari untuk kamu masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Untuk kamu mengenal pribadinya Tuhan. Ini air yang tenang. Air yang tenang itu cuma Tuhan. Air kehidupan. Amin. Yang akan membuatmu teduh. Yang akan membuat semua hal, masalah, pergumulan, apapun itu, kamu akan menjadi tenang. Karena Tuhan itu sumber ketenangan. Amin. Sekalipun badai datang dalam kehidupanmu, kamu akan tetap tenang. Amin. Seperti itu. Yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah menuntun. Menuntun. Pas ya? Menuntun. Oke. Kata dasarnya adalah tuntun. Kakak tuh beberapa dari kakak-kakakmu itu kakak pernah bawa ke salah satu warung. Namanya warung tuntun. Itu enak. Sate babi. Yois. Tapi itu bukanya itu dari jam 7 pagi. Dan habis itu kalau kamu datang jam 10 itu sudah habis semua. Karena murah dan enak. Bahkan salah satu kayak saya bilang gini. Wah, harganya segini. Dan pada kaget gitu. Dan itu enak gitu. Kakak juga pernah ingat dibilang gini. KOC dulu. Waktu itu KPLT tunanetra gitu. Kakak pernah melontarkan satu kata-kata sama dia. Ketika kami lagi menuntun orang buta gitu. Tiba-tiba kakak tuh ya kalau gak diingetin KOC kakak gak ingat. Dia bilang, Eri mau dituntun juga gitu. Disimpan dalam hatinya terus dia sampaikan ke papi gitu. Tadi Kak Os ngomong kayak gini, bilang tuntun. Ya harusnya kakak bilang, mau dituntun kemana? Pelaminan gitu. Gitu. Oke. Ia menuntun aku di jalannya benar. Gini, kita mau sama-sama buka di
Jadi gini, sebelum kita masuk ke ayatnya, jadi gini, menuntun. Yang membawa papi mami ke tempat ini adalah ke STT Sanggakala adalah karena Tuhan yang menuntun. Gini, sama seperti KPLT tunanetra. Orang buta itu dituntun, ya enggak sih? Kita di depan dia ini, kita kemanapun, kita mau masuk got pun dia ikut enggak sih? Benar enggak? Ikut enggak dia? Ikut enggak? Ikut nggak? Kita mau nyeberangi sungai, atau kalian pernah osma itu, kalian matanya ditutup gini jalan malam, awas, ada pohon, tunduk, padahal nggak ada pohon gitu kan? Atau misalnya, itu awas ada got, lompat, kalian lompat gitu. Karena orang yang mengarahkan itu di depanmu itu, dia ketika kamu lompat, dia akan lompat, iya nggak? Jadi gini loh, menuntun ini keren banget. Jadi, sama seperti orang buta gitu. Dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak tahu apa-apa. Pokoknya dia nggak melihat apa-apa dalam hidupnya. Sehingga dia bilang, Tuhan menuntun aku. Jadi gini, sama seperti papi mami. Mereka datang ke STT Sanggakala. Papi dengan gelarnya yang S3. Orang, buat kakak, papi itu adalah orang yang pintar banget. Bukunya aja udah kayak hampir sama dengan perpustakaan STT Sanggakala, dibaca semua. Dia punya pengalaman, dia punya link, dia punya jaringan, dia kenal dengan orang-orang hebat. Dan sejak masa muda papi itu dia sudah dijuluki sebagai orang yang sangat intelektual. Cara menjawabnya juga intelektual. Tapi papi ini sama kayak Daud. Dia dituntun oleh Tuhan. Dan dia merasa seperti orang yang bodoh. Semua dia punya pengetahuan, dia punya pengalaman, dia punya gelar, dia punya jabatan. Tapi dia merasa menjadi orang yang bodoh. Dia merasa seperti orang yang buta. Dia nggak ngerti, dia nggak lihat apa-apa. Sehingga dia butuh dituntun oleh Tuhan. Makanya dalam setiap perjalanannya, apapun yang dilakukannya, kemanapun dia akan pergi atau bahkan dia menjawab orang. Dia minta dituntun oleh Tuhan. Tuhan, aku harus jawab apa? Tuhan, aku kemana? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sekalipun dia punya semua hal untuk dia bisa mengerjakan itu, atau dia punya semua hal pengalaman untuk dia bisa melangkah ke arah itu. Tapi orang yang dituntun oleh Tuhan sama seperti Daud, itu sama seperti orang buta. Dia nggak ngerti jalannya kemana, dia nggak tahu arahnya kemana gitu. Gini, kalau kamu nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau kamu nggak mau dibimbing, kamu nggak mau diarahkan, kamu nggak mau diajar, kamu akan pakai pengertianmu sendiri. Kamu akan pakai pengalamanmu, kamu akan pakai semua kekuatanmu, pengetahuanmu untuk kamu melangkah. Dan kamu tidak akan pernah bisa dituntun oleh Tuhan. Orang seperti ini nggak akan pernah bisa. Dia bilang, ya harusnya seperti ini. Aku punya plan A, plan B, plan C seperti ini. Aku lakukan ini. Tapi orang yang dituntun oleh Tuhan adalah itu seperti ibarat orang buta. Tuhan yang ada di depan dia, kemanapun Tuhan pergi dia akan ikut. Sekalipun dia punya kekuatan, dia punya jaringan, dia punya orang-orang yang bisa diandalkan, tapi dia tidak memakai semua. Itu namanya adalah orang yang dituntun. Dia nggak pernah memakai pengalamannya untuk dia berjalan bersama dengan Tuhan, untuk mengerjakan apa yang menjadi mau Tuhan. Kita mau sama-sama buka yuk. Dalam 2 Samuel 2 Samuel 5 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-17. Oke. Kita mau sama-sama baca ayat ini. Yang cowok ayatnya yang ganjil, gantian aja deh. Yang cewek ayatnya yang ganjil, oke. Yang cowok ayatnya yang genap. Nanti sampai ayatnya yang ke-25. Yuk, yang cewek 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-25. 1, 2, 3. Ketika mendengar orang Filistin bahwa Daud telah diangkat menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu dia pergi ke kubur pertahanan. Jauh Filistin itu datang dan
Tanyalah Daud kepada Tuhan, apakah Tuhan menolong orang Filistin? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab apa siap yang menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud ke Bersepers dan memukul mereka ke sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti yang menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkar belakang. Sehingga kau dapat menyerang mereka dari Dan apabila engkau mendengar bunyi puncak pohon-pohon kering, maka engkau harus bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Gebal sampai Gades. Amin. Jadi ini adalah orang yang dituntun oleh Tuhan. Daud ini dituntun oleh Tuhan. Ketika dia mau melangkah, dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk berperang? Maka Tuhan memberikan ini dan singkat cerita mereka menang. Dan sekali lagi musuhnya itu datang. Apakah Daud memakai pengalamannya yang pertama? Kemenangan yang pertama? No, dia bertanya lagi sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban yang berbeda, langkah yang berbeda, strategi yang berbeda. Ini adalah orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Makanya dibilang, ia menuntun aku. Ia menuntun aku. Hari-hari ini apakah kamu sedang dituntun Tuhan? Atau kamu memakai kekuatanmu, pengalamanmu, pengetahuanmu, sama seperti Daud ini? Untuk dia berperang, dia selalu bertanya Tuhan. Apakah dalam kehidupanmu kamu bertanya untuk sesuatu hal? Bahkan hal yang penting dalam kehidupanmu, kamu bertanya sama Tuhan. Kalau dalam hal-hal yang sederhana, yang sepele, yang mungkin itu kurang penting, kamu gak tanya sama Tuhan, percayalah dalam hal penting pun kamu gak akan pernah bertanya. Dalam semua hal dalam kehidupan kita, ketika kita bertanya sama Tuhan, itu artinya kita mau dituntun. Kita mau dituntun. Jangan pernah pakai pengalaman, oh kayak gini-gini. Kenapa? Karena dulu kakak tuh seperti itu orangnya. Kayaknya aku kayak gini dulu. Kalau gak sesuai dengan apa yang pernah kakak lakukan, itu dikerjakan, kakak tuh emosi, marah gitu. Tapi Tuhan tuh ngajari. Gak kayak gitu ternyata. Oh, jangan pernah berpatokan. Karena Tuhan selalu punya cara yang baru, dan baru, dan baru, dan baru. Tuhan tidak pernah memakai pengalaman masa lalu kita yang sudah dia kerjakan dalam kehidupan kita untuk dia menghadap, untuk kita dia pakainya untuk kita hadapi masalah. Gitu. Bahkan musuh yang sama loh. Musuh yang sama seharusnya kan sama juga strateginya gitu. Tapi dia tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau misalnya teman-teman pernah ingat kejadian bagaimana Daud itu, kota apa itu ya, yang diserang habis-habis, dibakar akhirnya orang-orang semua keluarganya. Siklag. Bagaimana itu habis. Dan di situ Daud itu udah nggak ngerti apa-apa gitu. Dan bahkan bangsa Israel itu sudah mau melempari dia, sudah mau merajam dia. Tapi dia menguatkan kepercayaannya. Dia bertanya sama Tuhan. Kalau kita nggak terbiasa dalam hal sekecil apapun dengan Tuhan, kita minta dituntun. Percayalah, dalam hal mendesak sekalipun kita akan pakai kekuatan kita. Kita akan tergesa-gesa. Kita akan menjadi orang yang khawatir. Kita akan menjadi orang yang takut. Kita akan menjadi orang yang overthinking. Kenapa? Kalau kamu nggak pernah dituntun, kalau kamu nggak pernah diajari segala sesuatu, seperti yang Kak Debbie kata, apa yang paling banyak masuk dalam kehidupanmu, itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Yang kamu ambil dari dunia, kamu adopsi, kamu masukkan dalam kehidupanmu, yang hasilnya adalah kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Tapi kalau misalnya kebenaran itu paling banyak dalam kehidupanmu, kamu ngerti siapa yang akan berjalan di depan, siapa yang menuntun, siapa yang memegang tanganmu, siapa yang pundak siapa yang kamu pegang untuk kamu berjalan melangkah. Kalau ketiga hal ini
dibaringkan, membimbing, dan menuntun, itu gak ada dalam kehidupanmu, kamu tidak akan pernah menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan. Hidupmu akan selalu kekurangan-kekurangan. Kamu tidak akan pernah mengalami penyediaan Tuhan yang tidak terbatas. Semua prosperity, kamu tidak akan pernah mengalami. Kamu tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kamu tidak akan pernah mengalami semua hal yang Tuhan sudah sediakan. Efesus 1 ayat 3. Efesus 3 ayat 1. Efesus 3 atau ayat 1? Hah? Ya, Efesus 1 ayat 3. Semua berkat rohani sudah tersedia di dalam surga. Kamu tidak akan pernah mengalami. Ini perjanjian lama loh. Ini Daud. Kalau misalnya Daud saja mengalami itu, apalagi kita di perjanjian baru. Semua Tuhan sudah selesaikan. Kekurangan-kekuranganmu, semua hal masa lalumu, Tuhan sudah bereskan di kayu salib. It's finished. Sudah selesai. Seharusnya tidak ada penghalang buat kita untuk kita mengalami Tuhan. Kekurangan-kekurangan kita semua sudah diselesaikan. Sebenarnya tidak ada alasan kita dibaringkan Tuhan di padang rumput hijau. Kita dibawa ke hadiratnya, kita dibawa memperkenalkan namanya, memperkenalkan pribadinya. Gak akan ada sebenarnya. Kamu tidak akan pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku kalau kamu tidak mengalaminya. Semua firman Tuhan ini, kebenaran ini, kamu hanya akan menjadi sesuatu yang biasa ketika kamu tidak mengalaminya. Ketika kamu tidak mempraktekannya dalam kehidupan. Bahkan untuk mempraktekannya, itu seperti tuntunan Tuhan. Kamu gak bisa pakai kekuatan, harus dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apakah itu terjadi dalam kehidupan? Kembali ke diri masing-masing. Kamu harus membaringkan Tuhan, dibimbing, dituntun sama Tuhan. Kalau ketiga hal ini tidak terjadi dalam kehidupanmu, kamu tidak akan pernah menjadikan dia gembala dalam kehidupanmu. Dan otomatis kamu tidak akan pernah mengalami namanya penyediaan Tuhan yang unlimited buat saya. Semuanya sudah disediakan. Yang pemuritan semuanya sudah disediakan. Amin. Ada masalah enggak? Ada kendala enggak? Ada gitu. Tapi terobos. Sama seperti tadi. Tuhan menyuruh menerobos. Amin. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.